Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi dengan saya Dr. Rudi. Nah, kali ini kita akan membahas suatu obat diare ya teman-teman, yaitu Entrostop. Simak ya teman-teman. Jadi teman-teman, obat ini Entrostop adalah obat yang bermanfaat dan digunakan untuk mengatasi diare ya teman-teman. Jadi ada dua jenis produk Entrostop. Ada Entrostop yang dijual bebas, yaitu Entrostop dan Entrostop herbal anak ya teman-teman. Jadi ini adalah Entrostop biasa untuk orang dewasa. Entrostop ini adalah suatu merek dagang ya teman-teman. Sediaan atau isi atau bahan aktif dari obat ini adalah Attapulgite dan pektin, dimana Attapulgite ini nanti akan berguna untuk menyerap racun dan bakteri penyebab diare dan mengurangi frekuensi buang air besar ya teman-teman. Sedangkan Entrostop herbal anak itu mengandung bahan alami seperti ekstrak daun jambu biji dan teh hijau camellia, jahe, dan ekstrak kunyit. Kombinasi bahan-bahan ini dapat dipercaya meredakan gejala diare ya teman-teman. Jadi bentuk sedianya seperti ini. Cara kerjanya yang tadi sudah saya katakan, mengabsorpsi beberapa racun dan bakteri penyebab diare, dapat mengurangi frekuensi buang air besar dan memperbaiki konsistensi feses yang encer. Indikasinya untuk pengobatan simptomatik pada diare yang tidak diketahui penyebabnya dengan jelas. Kontraindikasi jangan diberikan pada pasien di mana konstipasi harus dihindari. Hipersensitif terhadap obat ini penderita obstruksi usus. Jadi penderita obstruksi atau adanya sumbatan pada usus tidak diperbolehkan menggunakan obat ini ya teman-teman. Nah, di sini ada dosisnya ya teman-teman. Dosis dan cara pemakaian untuk dewasa dan anak-anak di atas 12 tahun, 2 tablet setiap setelah buang air besar, maksimum 12 tablet per 24 jam. Anak-anak 6-12 tahun 1 tablet setiap setelah buang air besar, maksimum 6 tablet. Nah, obat ini tergolong obat yang bisa dijual bebas ya teman-teman. Ada lambang hijau seperti ini. Nah, mengenai harganya, obat ini harga eceran tertingginya 8.876, expiry date-nya bulan 1 2027 itu teman-teman. Nah, jadi jika teman-teman diare, gunakan 2 tablet ya teman-teman setiap BAB. Teman-teman, gunakan 2 tablet setiap buang air besar ya teman-teman. Nah, perlu teman-teman ketahui jika banyak keluar cairan, itu perlu untuk dilakukan pemberian, contohnya oralit ataupun pemberian cairan intravena atau infus ya teman-teman. Yang bagusnya itu RL ya teman-teman, ringalactat, untuk menghindari dehidrasi. Nah, efek samping pada obat ini konstipasi biasanya ringan dan bersifat sementara. Interaksi obat ya teman-teman. Nah, ini perlu kita ketahui. Jika pemberian bersama dengan digoxin akan menurunkan kadar digoxin dalam darah. Nah, digoxin itu adalah obat untuk menstabilkan detak jantung. Nah, jadi jika obat ini diberikan bersama-sama, maka kadar digoxinnya itu bisa rendah. Nah, nantinya bisa mengakibatkan efek dari digoxinnya akan berkurang, sehingga detak atau irama jantung tidak stabil ya teman-teman. Biasanya pada pasien gagal jantung. Nah, artinya pada pasien-pasien gagal jantung perlu konsultasi ke dokter terlebih dahulu tentang pengobatannya ya teman-teman, karena bisa menurunkan kadar digoxin. Nah, seperti ini ya teman-teman, Attapulgite dan pektin. Nah, ini bahan aktifnya. Obat ini dapat menyerap racun bakteri penyebab diare dan mengurangi frekuensi buang air besar.
Oke teman-teman, cukup sekian informasi singkat saya tentang obat ini. Nah, di sini nanti ada peringatan dan perhatian, teman-teman bisa baca. Jangan digunakan lebih dari 2 hari atau keadaan demam tinggi. Nanti lengkapnya bisa teman-teman baca ya teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian informasi singkat tentang obat ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta bagikan bagi teman-teman yang membutuhkan informasi tentang obat ini. Terima kasih teman-teman, salam sehat.